Kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak fasilitator kita, Nasional, kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu pengajar praktik, serta teman-teman CGP hebat di Kabupaten Muara Jambi. Baik, kami dari kelompok 2 mohon izin presentasi nih, salah kucing. Saya sebagai saya Amal Pradi sebagai coach di sini, sementara ada Ibu Ira Elvina sebagai kuci di sini. Baik, sudah siap Ibu Ira? Siap Bu Amal. Oke. Mohon izin Bapak, Bu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Ibu Ira. Hari ini Ibu. Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya. Baik Ibu, kita mau kucing nih. Kita mau ngomong apa nih kira-kira, masalah apa hari ini? Masalah tentang komunitas belajar Bu yang sedang hangat-hangatnya. Oh iya, masalah Pombel ya Bu ya? Iya, benar sekali. Karena kita sebagai CGP kan memang disuruh mengembangkan potensi guru melalui komunitas ibadah, komunitas praktisi, yaitu salah satunya dengan Pombel tadi ya. Menarik nih komunitas belajarnya menarik. Oke Bu, mungkin Ibu bisa mendeskripsikan latar belakang Pombel di sekolah Ibu seperti apa pada saat itu? Iya, di sekolah saya Bu, alhamdulillah komunitas belajarnya sudah terbentuk. Itu banyak latar belakang bentuknya komunitas belajar itu dikarenakan banyaknya permasalahan yang terkait dengan siswa maupun yang terkait dengan guru. Nah, contohnya kalau dengan siswa ya mungkin masalah asesmen atau penilaian siswa, perilaku siswa. Nah, kalau tentang guru itu dilatar belakangi dengan banyaknya metode pembelajaran atau strategi pembelajaran dan gaya belajar, khususnya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi awalnya sekolah kami itu belum mengetahui, belum memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu. Oke, jadi dengan berdirinya Pombel tadi menjadi suatu wadah ya, menjadi suatu wadah atau tempat sehingga terbentuklah komunitas belajar. Jadi latar belakangnya dari permasalahan itu. Oke. Dari skala 1 sampai 10 nih, mulai dari awal terbentuknya Pombel di sekolah Ira sampai pada saat ini, kira-kira sudah mencapai di posisi apa nih? Waktu pertama kali ya masih belum ya Bu Amal, karena kan masih berdirinya masih baru, itu mungkin angka 5 karena kan banyak permasalahan-permasalahan di dalam komunitas belajar sebelum terbentuknya. Nah, sekarang alhamdulillah karena sudah berdiri itu bisa diskalakan pada angka 8 mungkin. Oke, luar biasa ya Bu ya, di angka 8. Nah, menurut Bu Ira sendiri di posisi tersebut apakah sudah ideal ya Bu ya? Sudah menurut saya kalau ideal dan tidak idealnya kurang tahu juga ya Bu ya. Kalau mungkin menurut saya mungkin sudah cukup ideal, dikarenakan tujuan yang hendak dicapai dalam komunitas belajar itu sudah terlaksana dengan baik gitu Bu Amal. sudah terpenuhi ya, Iya, sudah terpenuhi sesuai dengan tujuan komunitas belajar. Lantas apa hambatannya ketika dalam mendirikan Pombel di sekolah? Banyak sekali hambatannya Bu Amar ya, untuk tidak bagaimana itu tidak mau mengikuti ya. Jadi belum ada kemauan ya, atau kesadaran guru untuk mengikuti pelatihan seperti yang sekarang kan ada di platform Merdeka Mengajar itu pelatihan mandiri. Nah, itu
tidak ada kesadaran untuk mengikuti pelatihan. Sedangkan di sana kan banyak sekali materi-materi yang memang kita butuhkan begitu. Kemudian kurangnya pemahaman guru dalam dalam IT begitu Bu Amal. Jadi tidak ada kurang dalam IT-nya, misalnya untuk melakukan metode pembelajaran yang berpihak pada murid, misalnya seorang guru ada yang dengan metode ceramah saja, sedangkan metode-metode lain yang berbau IT itu masih kurang gurunya. Jadi masalahnya, hambatannya seperti itu waktu pertama kali mendirikan komunitas belajar. Jadi kurangnya minat guru. Seperti itu Bu Amal. Ini masalahnya krusial sekali ya. Iya, karena kan guru kita ini kadang susah ya, dia ada kemampuan tapi kadang tidak mau, ada kemauan tapi tidak mampu, IT-nya kurang, seperti itu. Oke, benar ya. Oke Bu, dengan tadi permasalahannya, ada hambatan yang ada, lantas bagaimana nih rencana apa saja yang perlu Ibu buat dalam kombel tersebut, mengingat dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan yang ada tadi ya Bu ya. Nah, rencana apa saja nih kira-kira yang akan dibuat? Rencana yang akan dibuat dalam komunitas belajar itu yang pertama adalah tahap persiapan ya, yaitu mendatangkan pengawas pembina ya. Jadi pengawas pembina nanti memberikan arahan ya, sosialisasi tentang manfaat komunitas belajar itu, kemudian menunjuk penggerak komunitas ya untuk menggerakkan komunitas belajar. Kemudian nanti ada tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan itu nanti bisa membuat program komunitas belajar, apa-apa saja yang dibutuhkan guru sebagai wadah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu adalah tahap pelaksanaan atau tahap pengimplementasian. Dan yang berikutnya adalah mengevaluasi atau merefleksi kegiatan komunitas belajar. Nah, rencananya seperti itu, Bu Amal. Bagus sekali. Baik Ibu, dari rencana nih yang telah Ibu buat tadi, kemudian mau yang dijalankan, nah apa prioritas dari kombel Ibu ini? Iya, prioritasnya dalam komunitas belajar ini itu adalah menggerakkan semua anggota komunitas untuk saling berbagi praktik baik. Baik itu melalui kegiatan pelatihan, kemudian kegiatan workshop, komitmen yang kuat pada tidak mau begitu. Kemudian adanya dukungan dari kepala sekolah. Nah, dan kepala sekolah juga menjadi teladan dan ikut juga belajar di dalam komunitas belajar itu, memonitoring dan mengawas seluruh kegiatan komunitas belajar. Nah, kemudian bisa juga seluruh anggota komunitas belajar saling berkolaborasi, kemudian harus fokus pada kemampuan mereka sendiri dulu. Nah, kemudian harus bergerak lebih banyak gitu daripada merancang atau menyusun atau hanya mengucapkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi harus banyak bergeraknya untuk strategi. Kalau diam-diam aja ya nggak bergerak komunitas belajarnya. Harus bisa, harus dicoba. Oke, sesuai dengan ini kita bergerak dan menggerak. Iya, bergerak, menggerakkan. Iya. Menarik sekali Ibu. Nah, kalau boleh tahu nih, jangka waktu berdirinya kombel di sekolah Ibu dengan sampai saat ini itu udah berapa lama Bu? Komunitas belajar di sekolah itu kurang lebih sekarang bulan November, kurang lebih 1 tahun Bu Amal. Jadi terbentuknya komunitas belajar itu pada Januari 2023, kemudian didaftarkan di PMM itu pada Februari 2023. Jadi sampai saat ini kurang lebih 1 tahun, belum 1 tahun berarti. Oke, belum 1 tahun ya Bu ya. Iya. Terus keberhasilan apa saja nih yang sudah dicapai Bu Ira di kombelnya? Iya, keberhasilan di komunitas belajar kami, yang pertama adalah tercapainya tujuan dari terbentuknya komunitas belajar itu sendiri Bu Amal ya, yaitu meningkatkan kompetensi guru, kemudian guru lebih memahami IT, kemudian metode dalam mengajar yang berpusat pada murid, kemudian menambah kepercayaan diri setiap anggota agar bisa berperan aktif dalam kelompok belajar. Nah, misalnya guru yang ini bisa nih
tentang kuisis atau Canva. Nah, mereka berbagi di kegiatan Kombel. Biasanya kami kegiatan komunitas belajar itu pada hari Sabtu setelah pulang sekolah. Nah, kemudian selalu melaksanakan refleksi setelah selesai dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, untuk mendapatkan umpan balik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas sehingga nanti berdampak pada hasil belajar murid. Nah, itu keberhasilannya. Kemudian komunitas belajar selalu mengadakan praktik baik Bu Amal melalui kegiatan workshop dan kegiatan webinar ya. Jadi komunitas belajar kami itu sampai saat ini sudah melaksanakan 3 kegiatan berbagi praktik baik melalui kegiatan webinar tingkat nasional. Yang pertama webinar seri 1 itu mengangkat tema pembelajaran berdiferensiasi dengan jumlah peserta 121 orang. Dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2023. Kemudian webinar series 2-nya itu mengangkat tema pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka dengan jumlah peserta 112 orang, itu dilaksanakan pada 7 Agustus. Nah, yang terakhir itu adalah pada tanggal 28 Oktober kemarin melaksanakan webinar series 3. Nah, kebetulan calon guru penggerak angkatan 9 kemarin ada yang hadir beberapa orang Bu Amal. Itu temanya optimalisasi penyusunan media pembelajaran kurikulum merdeka menggunakan artificial intelligence ya atau AI. Nah, itu untuk kegiatan berbagi praktek baik kami di komunitas belajar. Nah, alhamdulillah pada tanggal 14 November kemarin Bu Amal itu sekolah kami mendapat penghargaan langsung dari Bapak Bupati Muaro Jambi sebagai sekolah dengan komunitas belajar teraktif ya. Ya.